Hujan turun tanpa ampun malam itu. Langit hitam seperti dilubangi ribuan jarum, dan kilat menyambar berulang kali di atas atap emas istana Fenghua. Air hujan yang mengalir di pelataran bercampur dengan darah, membentuk aliran merah yang menyerupai sungai kecil seolah surga sendiri sedang menangis. Di dalam aula Phoenix Barat, seorang bayi perempuan baru saja lahir. Tangisnya nyaring, hidup, dan kuat. Tangisan yang seharusnya membawa sukacita ke seluruh istana jika saja ia dilahirkan pada malam yang berbeda. Bidan kerajaan Lin Yu berlutut gemetar sambil membungkus bayi itu dengan kain sutra putih. Wajahnya pucat, tangannya bergetar hebat. Ia tak berani menatap sosok yang berdiri di balik tirai emas. Ibu Suri, suaranya hampir tak terdengar. Ini adalah seorang putri, sehat, tanda darah kekaisaran sangat jelas. Di balik tirai, Ibu Suri Chushurong duduk tegak. Wajahnya cantik, tenang, dan dingin seperti patung giok. Tidak ada sedikit pun kehangatan di matanya. Diam, katanya pelan, namun tajam seperti pisau. Tangisnya terlalu berisik. Bidan Lin Yu menelan ludah. Ampun, Yang Mulia, ini adalah darah kaisar. Putri ini putri. Chushurong tersenyum tipis. Putri macam apa yang lahir pada malam sial seperti ini? Ia bangkit perlahan dan berjalan mendekat. Tirai emas terbuka, memperlihatkan wajahnya yang tak berkerut oleh usia, namun penuh ambisi dan rahasia. Anak ini tidak boleh hidup di istana. Kata-kata itu jatuh seperti vonis mati. Bidan Lin Yu tersentak. Yang Mulia, itu dosa besar. Langit akan murka. Kaisar akan kaisar tidak akan tahu. Potong Chushurong dingin. Dan langit, ia tertawa lirih. Langit selalu berpihak pada pemenang. Ia menoleh ke arah bayangan di sudut ruangan. Chen, seorang pelayan tua melangkah maju, berlutut rendah. Hamba ada, bawa bayi ini keluar, tinggalkan di luar gerbang barat. Pastikan tak ada yang tahu. Bidan Lin Yu memeluk bayi itu tanpa sadar. Air mata mengalir deras. Ampun, Yang Mulia, setidaknya biarkan hamba menandainya, agar suatu hari Chushurong menatapnya tajam. Jika kau ingin hidup sampai matahari terbit, lupakan semua yang kau lihat malam ini. Keheningan jatuh, hanya suara hujan dan tangisan bayi yang tersisa. Dengan tangan gemetar, pelayan Chen menerima bayi itu. Tangisan kecil itu seolah menusuk nuraninya. Maafkan hamba, putri kecil. Di luar istana, hujan semakin deras. Angin menusuk tulang. Pelayan Chen berlari menembus kegelapan hingga mencapai gerbang barat yang jarang dilewati. Ia meletakkan bayi itu di bawah pohon tua, menyelipkan sedikit kain kering, lalu berlutut. Semoga langit melindungimu, bisiknya sebelum berbalik pergi, meninggalkan bayi itu sendirian di dunia. Nama bayi itu kelak adalah Liu Exin, namun malam itu, ia bahkan belum memiliki nama. Pada saat yang sama, di sisi lain istana Fenghua, sebuah kamar disinari lentera terang. Seorang bayi lain dibawa masuk, terbungkus kain sutra merah. Chushurong mengulurkan tangan dan menggendong bayi itu dengan lembut. Wajahnya berubah hangat, penuh kasih, hampir keibuan. Mulai malam ini, katanya perlahan, kau adalah putri dinasti Li. Ia menoleh kepada para pelayan yang berlutut. Namanya Li Mingyue. Ingat baik-baik. Para pelayan serempak menjawab, hamba patuh. Tangisan bayi itu terdengar lembut, hampir manja. Chushurong tersenyum puas. Tahta akan aman, bisiknya, dan rahasia ini akan terkubur selamanya. Tahun-tahun berlalu, di luar istana, Liu Exin tumbuh di tengah rakyat jelata mengenal dingin, lapar, dan hinaan sebelum mengenal kasih sayang. Sementara itu, Li Mingyue tumbuh di dalam istana emas, dipuja sebagai putri kekaisaran, hidup dalam kebohongan yang disucikan oleh kekuasaan. Dua bayi, dua takdir, satu dosa besar yang suatu hari akan menuntut darah sebagai jawabannya. Kembalinya bayangan darah kekaisaran. Gerbang timur Chang'an terbuka perlahan saat kereta sederhana berhenti di hadapan penjaga kota. Tidak ada lambang bangsawan, tidak pula hiasan emas. Hanya kain biru pucat yang bersih dan tertata rapi. Namun ketika tirai kereta disingkap, para penjaga tanpa sadar menegakkan punggung mereka. Seorang perempuan muda turun dengan langkah tenang. Wajahnya jernih tanpa riasan berlebihan. Alisnya melengkung lembut, dan matanya, dalam serta tajam, memandang dunia seolah telah memahami pahit dan manis kehidupan. Ia mengenakan hanfu polos berwarna gading, namun cara kain itu jatuh di tubuhnya memancarkan keanggunan yang tidak bisa dipelajari. Namanya kini adalah Nona Yu. Selamat datang di Chang'an, ujar salah satu penjaga,
tanpa sadar menundukkan kepala sedikit lebih rendah dari seharusnya. Nona Yu tersenyum tipis. "Terima kasih atas kerja keras kalian." Hanya kalimat singkat, namun suaranya tenang, jernih, dan penuh wibawa, seperti seseorang yang terbiasa didengar. Paviliun Hanlin terletak di sudut kota yang tenang, menjadi tempat berkumpulnya para cendekia, tabib, dan penulis naskah istana. Di sanalah Nona Yu menetap, menyamar sebagai perempuan terpelajar dari selatan yang hidup dari menyalin dan mengulas kitab klasik. Dalam waktu singkat, namanya menyebar. Esainya tentang hukum langit dan moral kaisar sungguh tajam, ujar seorang sarjana tua sambil mengelus janggutnya. Tidak hanya pintar, sahut yang lain, ia tahu kapan harus berbicara dan kapan diam. Itu lebih langka. Nona Yu tidak pernah berdebat dengan suara keras. Jika seseorang keliru, ia akan tersenyum, lalu bertanya dengan lembut, hingga lawannya sendiri menyadari kesalahannya. Bila hukum dibuat tanpa keadilan, katanya suatu hari, maka hukum itu sendiri akan menjadi kejahatan. Kalimat itu menyebar cepat, hingga akhirnya mencapai telinga istana. Undangan pertama datang dari perjamuan musim semi Istana Dalam, acara yang dihadiri para selir dan perempuan bangsawan. Tidak sembarang orang diundang, apalagi seseorang tanpa latar belakang jelas. Ketika Nona Yu melangkah masuk ke aula perjamuan, suara bisik-bisik langsung memenuhi ruangan. "Siapa dia?" Hanfunya sederhana, tapi kenapa rasanya seperti melihat seorang putri? Matanya, itu bukan tatapan rakyat biasa. Nona Yu membungkuk hormat, setiap gerakannya anggun namun tidak berlebihan. Ia tidak berusaha menarik perhatian, namun perhatian justru mengejarnya. Putri Li Mingyue, yang duduk di kursi utama, menyipitkan mata. Hatinya terasa tidak nyaman, meski ia tak tahu alasannya. "Perempuan itu," gumamnya pelan. "Mengapa aku merasa seperti sedang ditelanjangi?" Ibu Suri Su Shurong, yang duduk di balik tirai tipis, juga menatap tanpa berkedip. Jantungnya berdetak tidak wajar. Wajah itu, sikap itu, aura yang terlalu familiar. "Nama Anda?" tanya salah satu selir senior dengan senyum penuh selidik. "Nona Yu," jawabnya tenang. "Hanya seorang cendekia kecil dari Paviliun Hanlin." "Cendekia kecil?" Selir itu terkekeh. "Lalu mengapa cara Anda duduk lebih tegak dari putri kerajaan?" Nona Yu tersenyum lembut. "Karena punggung yang tegak adalah bentuk rasa hormat pada diri sendiri." Ruangan mendadak sunyi. Pada akhir perjamuan, sebuah kejadian kecil mengubah segalanya. Seorang pelayan secara tak sengaja menjatuhkan cawan giok panas ke arah Nona Yu. Dalam sekejap, ia bergerak. Tidak panik, tidak tergesa. Hanya satu langkah menyamping dan satu tarikan lengan. Cawan itu jatuh, pecah di lantai. Namun yang membuat napas Ibu Suri terhenti bukan itu. Lengan baju Nona Yu tersingkap sesaat, memperlihatkan tanda merah samar di pergelangan tangannya. Tanda lahir berbentuk phoenix terbelah, simbol yang hanya muncul pada darah langsung keluarga kekaisaran dinasti Li. Su Shurong mencengkeram sandaran kursinya. "Tidak mungkin," bisiknya. Li Mingyue merasa darahnya membeku. Ia menatap tanda itu dengan mata membelalak, lalu memalingkan wajah, napasnya kacau. Malam itu, istana tidak lagi tenang. Di kediaman pribadinya, Ibu Suri memecahkan cangkir porselen. "Cari tahu asal-usul Nona Yu itu," perintahnya dingin. "Sekecil apapun, jangan sampai terlewat." Sementara itu, di Istana Timur, Li Mingyue mondar-mandir seperti binatang terperangkap. "Dia bukan siapa-siapa, dia bukan siapa-siapa," gumamnya berulang-ulang, seolah meyakinkan diri sendiri. Di Paviliun Hanlin, Nona Yu berdiri di depan jendela, menatap bulan Chang'an. Ia mengangkat lengan bajunya sedikit, memandangi tanda lahir itu dengan mata tenang. "Sudah mulai bergerak," bisiknya pelan.
Kalau begitu, aku juga tidak akan tinggal diam. Angin malam berembus lembut, membawa aroma bunga plum dan awal dari badai besar di jantung istana. Kasih sayang yang retak. Malam itu, Kaisar Li Shenyuan duduk sendirian di aula naga emas. Lentera-lentera istana menyala redup, memantulkan cahaya kekuningan di wajahnya yang telah ditempa usia dan peperangan. Di hadapannya terbentang laporan istana, tulisan rapi, segel utuh, namun matanya tidak benar-benar membaca. Bayangan seorang perempuan berkelebat dalam pikirannya. Nona Yu. Ia menutup laporan itu perlahan. Aneh, gumamnya. Ia telah melihat banyak perempuan terpelajar, selir cantik, dan putri bangsawan sepanjang hidupnya. Namun kehadiran Nona Yu di perjamuan musim semi beberapa hari lalu meninggalkan bekas yang tak kunjung hilang. Bukan karena kecantikan, melainkan karena rasa akrab yang tidak masuk akal. Cara ia berdiri, cara ia menundukkan kepala, bahkan cara ia diam. Semuanya terasa tepat, seolah istana ini pernah menjadi rumahnya. Yang mulia, Kepala Kasim Gao Wen melangkah masuk dan berlutut. Putri Mingyue memohon audiensi. Li Shenyuan menghela napas. Biarkan dia masuk. Li Mingyue melangkah masuk dengan gaun merah anggur, wajahnya dihias riasan halus. Di mata siapapun, ia adalah putri sempurna, anggun, manis, dan lembut. Namun Kaisar menangkap sesuatu yang lain malam ini, kegelisahan. Salam hormat untuk Ayahanda Kaisar, ucap Mingyue, suaranya lembut, namun terlalu lembut, seperti dibuat-buat. Bangunlah, ujar Kaisar. Kau datang larut malam. Ada apa? Mingyue tersenyum, lalu duduk di dekatnya. Putri hanya merindukan Ayahanda. Kaisar menatapnya lama. Dahulu, senyum itu selalu membuatnya lunak. Kini, entah mengapa, ia merasa seperti sedang menatap topeng. Kau tampak kurus, katanya akhirnya. Mingyue terdiam sejenak, lalu menunduk. Putri sulit tidur belakangan ini. Karena apa? Karena, ia menggigit bibir. Karena perempuan dari paviliun Hanlin itu. Kaisar mengangkat alis. Nona Yu. Nada suaranya terlalu cepat, terlalu tajam. Kau memikirkannya? Tanya Kaisar. Mingyue mengepalkan jemari di balik lengan baju. Ayahanda tidak merasa aneh? Dia hanyalah rakyat biasa, namun semua orang membicarakannya. Bahkan Ibu Suri tampak memperhatikannya. Kau cemburu? Tanya Kaisar, nada suaranya ringan, namun matanya mengamati setiap reaksi putrinya. Putri hanya khawatir, jawab Mingyue cepat. Dia bisa membawa masalah ke istana. Masalah, bukan sekadar ketidaksukaan. Kaisar mengangguk perlahan, namun hatinya semakin gelisah. Beberapa hari kemudian, Kaisar menyaksikan sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Di taman istana, seorang pelayan muda menjatuhkan nampan teh di dekat Mingyue. Tanpa sengaja, air panas memercik ke ujung gaunnya. Pelayan itu berlutut panik. Ampun, Yang Mulia Putri, ampun. Mingyue berdiri mendadak. Buta matamu, bentaknya. Ia mengangkat tangan, terlalu tinggi, terlalu cepat. Kaisar, yang baru tiba, membeku di tempat. Cukup, suaranya menggema. Tangan Mingyue terhenti di udara. Ia berbalik dan melihat Kaisar. Wajahnya langsung berubah pucat. Ayahanda, Putri hanya. Kau hendak memukul pelayan itu? Tanya Kaisar dingin. Mingyue berlutut cepat. Putri hanya terkejut. Namun Kaisar melihat kilatan kemarahan di matanya, mentah, liar, dan tidak terkendali. Hati Kaisar terasa berat. Sejak kapan putrinya menjadi seperti ini? Di balik dinding istana, Mingyue menghancurkan cermin di kamarnya. Dia harus pergi, desisnya pada bayangannya sendiri. Dia harus menghilang. Pelayan kepercayaannya, Xiao Lian, berlutut gemetar. Yang Mulia Putri, siapa? Nona Yu, teriak Mingyue.
Sejak dia muncul, semua berubah. Tatapan ayahanda berubah. Istana ini berubah. Xiao Lian menunduk. Apakah yang mulia ingin hamba mengatur sesuatu? Ming Yue berhenti bergerak. Matanya menyipit. Perlahan, katanya akhirnya, suaranya dingin. Aku tidak ingin darah menodai tanganku. Buat agar terlihat seperti kecelakaan. Atau kesalahan orang lain. Xiao Lian mengangguk. Hamba mengerti. Malam itu, Kaisar memanggil Kasim Gao Wen kembali. Selidiki Nona Yu, perintahnya. Diam-diam, aku ingin tahu siapa dia sebenarnya. Apakah Ibu Suri mengetahui hal ini? Tanya Gao Wen hati-hati. Kaisar terdiam lama. Jangan libatkan Ibu Suri, jawabnya akhirnya. Belum. Sesuatu di dalam dirinya berkata, jika kebenaran ini disentuh terlalu cepat, istana bisa runtuh. Di paviliun Hanlin, Li Yuexin, Nona Yu, sedang menulis di bawah cahaya lampu minyak. Tinta mengalir tenang, huruf-hurufnya tegas dan indah. Ia tersenyum tipis. Putri palsu mulai panik, bisiknya pada diri sendiri. Dan Kaisar mulai ragu. Ia meletakkan kuasnya. Bagus, lanjutnya pelan. Keraguan adalah retakan pertama dalam dinding kebohongan. Di luar, angin malam bertiup dingin. Di dalam istana, kasih sayang mulai retak. Dan dari celah kecil itu, kebenaran perlahan merayap masuk. Istana dalam yang berdarah. Musim semi di Chang'an seharusnya dipenuhi aroma bunga dan tawa ringan. Namun bagi Li Yuexin, udara istana justru terasa pekat. Seperti menyimpan niat membunuh yang tak terlihat. Ia merasakannya sejak hari pertama. Tatapan yang terlalu lama, senyum yang tidak mencapai mata, pelayan yang tiba-tiba menghindari pandangannya, seolah takut berbicara terlalu banyak. Namun Yuexin tidak tumbuh besar di bawah atap emas. Nalurinya diasah oleh kelaparan, pengkhianatan kecil, dan malam-malam dingin tanpa perlindungan. Ia tahu, ketika istana terlalu tenang, badai sedang menunggu saat yang tepat. Racun pertama. Racun itu datang dalam bentuk yang paling sederhana, secangkir teh krisan. Pagi itu, Yuexin diundang menghadiri diskusi kitab di aula anggrek. Seorang pelayan muda menyajikan teh dengan kepala tertunduk rendah. Silakan, Nona Yu. Yuexin mengangguk sambil menerima cawan itu, namun tangannya berhenti sesaat. Aroma teh terlalu tajam. Bukan pahit alami krisan, melainkan ada lapisan getir yang menempel di ujung hidung. Ia tersenyum tipis. Terima kasih, katanya lembut. Namun sebelum menyesap, ia memutar cawan itu perlahan. Gerakan kecil yang hampir tak terlihat. Daun krisan di dasar cawan menghitam lebih cepat dari seharusnya. Racun, bukan racun mematikan. Lebih tepatnya racun pelemah, menyebabkan pusing, muntah darah, dan jika beruntung, kematian perlahan yang tampak seperti penyakit. Yuexin menurunkan cawan itu. Maaf, katanya pelan, aku sedang tidak enak badan. Ia menyerahkan cawan itu pada pelayan lain. Boleh aku minta air hangat saja? Pelayan yang menyuguhkan teh tadi membeku. Matanya membelalak sesaat, cukup bagi Yuexin untuk mengingat wajahnya. Sore itu, pelayan tersebut menghilang. Tidak mati, tidak dihukum, hanya dipindahkan. Jejak pertama berakhir tanpa ujung. Fitnah yang menyebar seperti racun kedua. Racun gagal, maka fitnah pun menyusul. Keesokan harinya, bisik-bisik mulai beredar di paviliun Hanlin. Nona Yu itu, katanya menggunakan ilmu pengasihan. Aku dengar dia memikat para pejabat dengan jimat. Mana mungkin perempuan tanpa latar belakang bisa naik secepat itu? Yuexin mendengar semuanya. Ia mendengar saat berjalan melewati koridor. Ia mendengar dari balik tirai bambu. Ia bahkan mendengar dari orang-orang yang tersenyum padanya. Namun ia tidak membantah. Di hadapan para sarjana, ia tetap tenang. Menjawab pertanyaan dengan presisi.
tidak tergesa membela diri, tidak pula menunjukkan kemarahan. Seorang pejabat muda akhirnya tak tahan. "Nona Yu," katanya ragu, "desas-desus ini, apakah Anda ingin menjelaskannya?" Yuexin meletakkan kuasnya perlahan. "Jika seseorang dituduh mencuri," katanya lembut, "namun tak ditemukan barang curian, maka apakah ia bersalah?" Pejabat itu terdiam. "Dan jika fitnah cukup untuk menghancurkan seseorang," lanjutnya, "maka istana ini bukan tempat hukum, melainkan pasar gosip." Tak ada yang berani melanjutkan. Fitnah itu tidak hilang, namun juga tidak berkembang. Percobaan pembunuhan yang nyaris berhasil. Serangan paling berbahaya datang saat Yuexin mulai lengah. Malam itu, ia dipanggil menghadiri jamuan kecil di taman barat istana. Hanya beberapa tamu, alasan resmi untuk membahas puisi dan musik. Lampion menggantung rendah. Angin berhembus sejuk. Semuanya tampak terlalu sempurna. Saat jamuan hampir usai, seorang pelayan menawarkan untuk mengantar Yuexin kembali ke paviliun Hanlin melalui jalan pintas. "Lebih cepat, Nona," katanya. Yuexin ragu sejenak, lalu mengangguk. Lorong batu itu sempit dan gelap, hanya diterangi cahaya bulan. Langkah mereka bergema pelan. Tiba-tiba, bunyi desingan udara. Yuexin merasakan sakit tajam di bahunya. Sesuatu menghantamnya dari belakang. Ia terjatuh. Darah mengalir hangat. Anak panah kecil, dilapisi racun. Pelayan itu mundur panik, lalu berbalik hendak lari. "Berhenti," kata Yuexin lirih. Suaranya lemah, namun dingin. Pelayan itu ragu, cukup lama bagi penjaga istana muncul. Panah itu ditemukan. Racun dikenali. Namun hasil penyelidikan kembali sama. Pelayan itu bukan milik siapapun. Dibeli sementara, disuap, dikorbankan. Ia mati di sel sebelum sempat bicara. Jejak yang selalu terputus. Kaisar murka. Penyelidikan diperintahkan. Namun setiap jalur berhenti tepat sebelum menyentuh istana dalam. Nama Ibu Suri Su Shurong dan Putri Li Mingyue tidak pernah muncul, tidak tertulis, tidak terucap. Terlalu bersih, terlalu rapi. Yuexin berbaring di ranjang pemulihan, bahunya dibalut perban. Malam itu sunyi, hanya suara napasnya sendiri. Ia menatap langit-langit. "Aku mengerti sekarang," bisiknya. Ia mengingat pelayan yang menghilang. Fitnah yang sengaja dibiarkan setengah hidup. Panah yang diarahkan dengan presisi. Ini bukan serangan membabi buta. Ini peringatan. Pergilah, atau mati. Perubahan. Yuexin duduk perlahan, meski lukanya masih perih. Ia berjalan ke meja, membuka laci rahasia, dan mengeluarkan catatan kecil, nama-nama pelayan, pejabat, jalur logistik, kebiasaan jamuan. Selama ini, ia hanya bertahan, menghindar, membaca arah angin. Kini, itu tidak cukup. "Jika aku terus menjadi mangsa," gumamnya pelan, "aku akan mati tanpa sempat membuka kebenaran." Tangannya mengepal. "Mulai hari ini," katanya pada bayangannya sendiri, "aku bukan lagi korban." Matanya mengeras, tenang, dingin, penuh perhitungan. "Aku akan belajar bermain dengan aturan istana." Di luar jendela, angin malam berdesir membawa aroma darah yang belum kering. Dan di dalam istana, tanpa disadari siapapun, seorang pemain baru telah benar-benar lahir. Dosa di balik tirai naga. Hujan turun pelan di Chang'an malam itu, bukan deras, melainkan halus dan sabar. Seperti seseorang yang menunggu waktu tepat untuk menenggelamkan rahasia. Li Yuexin berdiri di bawah atap paviliun Hanlin, memandangi halaman yang basah, ketika seorang pelayan datang dengan langkah tergesa namun hati-hati. "Nona Yu," bisiknya, "pelayan tua Chen." Dia menunggu. Yuexin tidak bertanya apa-apa. Ia hanya mengangguk dan mengenakan jubah luar berwarna gelap. Nalurinya berbisik bahwa malam ini, ia tidak akan pulang dengan hati yang sama.
Mereka bertemu di sebuah gudang tua dekat dapur istana, tempat yang sudah lama tak dipakai, berbau kayu lembab dan minyak lampu. Pelayan tua Chen duduk di bangku rendah, punggungnya bungkuk, rambutnya memutih sepenuhnya. Saat melihat Yuexin, matanya yang keruh bergetar. "Kau akhirnya datang," katanya lirih. Yuexin berlutut di hadapannya, menatap wajah tua yang penuh garis penyesalan. "Kau yang meminta bertemu, katakan." Pelayan Chen menunduk lama, seolah sedang menimbang apakah kata-kata berikutnya pantas keluar dari mulut manusia. Tangannya gemetar ketika ia merogoh kantong jubahnya dan mengeluarkan sebuah kain sutra kecil, lusuh dan ternodai waktu. "Aku seharusnya mati 20 tahun lalu," katanya pelan. "Atau setidaknya, aku pantas mati." Yuexin tidak menyela. Malam itu, hujan seperti darah. Istana Fenghua tak pernah sedingin itu. Suaranya bergetar. "Aku diperintah untuk membawa seorang bayi keluar. Bayi perempuan." Napas Yuexin tersendat, nyaris tak terdengar. "Perintah siapa?" tanyanya, meski ia sudah tahu jawabannya. Pelayan Chen mengangkat kepala. Matanya basah. "Ibu Suri Su Shurong." Dunia seakan berhenti berputar. Dia berkata bayi itu membawa kesialan, bahwa langit tidak menghendakinya hidup. Chen tertawa getir. "Padahal, aku tahu. Semua pelayan lama tahu. Bayi itu memiliki tanda Phoenix, darah kekaisaran murni." Yuexin mengepalkan jemari di balik lengan bajunya. Kukunya menusuk kulit. "Aku membawanya ke gerbang barat," lanjut Chen. "Aku meletakkannya di bawah pohon tua. Aku berlutut, dan aku menangis. Tapi aku pengecut, aku pergi." Ia menatap Yuexin dengan tatapan hancur. "Bayi itu adalah kau." Kata-kata itu jatuh tanpa suara, namun menghantam lebih keras dari pedang. Yuexin menutup mata sesaat. Ingatan samar tentang dingin, gelap, dan tangisan yang seolah tak pernah didengar, berkelebat di benaknya. Ia membuka mata kembali, kali ini, tanpa air mata. "Bukan hanya itu, bukan?" tanyanya tenang. Pelayan Chen terkejut. "Bagaimana kau?" "Jika hanya pembuangan," potong Yuexin, "tidak perlu semua ini disembunyikan begitu rapi. Ada kebohongan yang lebih besar." Chen terdiam lama, lalu mengangguk perlahan. "Benar?" Ia meraih lentera kecil, menyalakannya, lalu menunjuk ke sudut gudang. Dari balik tumpukan peti kayu, ia mengeluarkan sebuah kotak besi kecil, terkunci. Dengan tangan gemetar, ia membuka kuncinya. Di dalamnya, tersimpan lembaran-lembaran kertas tua, tulisan tangan seorang perempuan, rapi namun penuh ketakutan. "Ini milik bidan kerajaan Lin Yu," kata Chen. "Dia meninggal 10 tahun lalu. Sebelum mati, dia memohon agar catatan ini disembunyikan, sampai seseorang yang berhak membacanya muncul." Yuexin menerima lembaran pertama. Tulisan itu dimulai dengan tanggal malam hujan berdarah. Bayi perempuan lahir dengan selamat. Tanda Phoenix terbelah di pergelangan tangan kiri. Kaisar tidak diberitahu. Ibu Suri memerintahkan pembuangan. Jari Yuexin menegang. Ia membaca lembar berikutnya. Pada jam ketiga, bayi lain dibawa masuk ke istana. Bukan dari rahim selir manapun. Darahnya tidak cocok dengan catatan garis kekaisaran. Napas Yuexin membeku. Lembar demi lembar dibaca, dan setiap kata terasa seperti menguliti tulang. Ibu Suri memerintahkan bayi itu dicatat sebagai putri kekaisaran. Namanya, Li Mingyue. Yuexin mengangkat wajahnya perlahan. "Bukan darah kekaisaran." Chen mengangguk, wajahnya pucat. "Tidak, dan ada yang lebih buruk?" Yuexin melanjutkan membaca. Tulisan bidan Lin mulai bergetar, tintanya tak lagi rata. "Hamba bersumpah di hadapan langit. Putri palsu itu bukan darah kaisar. Ia adalah hasil hubungan terlarang antara Ibu Suri Su Shurong dan pengawal pribadi istana dalam, Jenderal Peng Rui.
Lampu lentera bergetar. Yuexin merasa seolah udara di paru-parunya direnggut paksa. Pengawal pribadi. Jenderal Peng Rui, nama itu ia kenal. Pahlawan perang, setia pada Ibu Suri, mati secara terhormat 15 tahun lalu. Dia dibunuh, kata Yuexin pelan. Chen terkejut. Apa? Jika rahasia ini terbongkar, lanjut Yuexin dingin, tidak mungkin Jenderal Peng Rui dibiarkan hidup. Ia menurunkan catatan itu perlahan. Dosa ini bukan sekadar pengkhianatan. Ini perzinaan di jantung kekuasaan. Penipuan terhadap kaisar. Penghinaan terhadap langit dan leluhur. Satu kebohongan melahirkan 20 tahun darah dan ketakutan. Kau tahu apa artinya ini? Tanya Chen gemetar. Yuexin mengangguk. Jika kebenaran ini muncul, katanya lirih namun tajam, dinasti Li akan terguncang hingga ke fondasinya. Ia berdiri. Bayangannya jatuh panjang di dinding gudang. Sekarang aku mengerti, lanjutnya. Mengapa mereka ingin aku mati? Mengapa setiap jejak selalu terputus sebelum menyentuh istana dalam? Ia menatap kembali catatan Bidan Lin, lalu menatap Chen. Kau mempertaruhkan nyawamu dengan memberikannya padaku. Chen tersenyum pahit. Aku sudah hidup terlalu lama dengan dosa. Jika mati, setidaknya, aku mati sebagai manusia. Hening menyelimuti gudang itu. Hujan di luar semakin deras. Yuexin menggenggam kotak besi itu erat-erat. Aku tidak akan membiarkan kebenaran ini terkubur lagi, katanya. Matanya dingin, jernih, dan tanpa ragu. Namun aku juga tidak akan terburu-buru. Iya tak? Satu langkah salah, dan bukan hanya dirinya yang mati. Seluruh negeri bisa terbakar. Di balik tirai naga kekuasaan, dosa telah bersembunyi terlalu lama. Dan kini, seseorang akhirnya menggenggam pisau untuk mengoyaknya. Perjamuan yang berubah menjadi pembantaian. Salju turun tipis pagi itu, menyelimuti atap istana Chang'an dengan kilau pucat. Aula es Suanyin berdiri sunyi dan megah di jantung istana. Bangunan dari batu giok putih dan marmer dingin, dibangun untuk menjamu tamu agung pada musim dingin. Hari itu, aula tersebut dipersiapkan untuk sebuah perjamuan besar atas nama keharmonisan istana. Namun Li Yuexin tahu, keharmonisan hanyalah tirai. Undangan itu datang atas nama Ibu Suri Su Shurong. Bahasanya lembut, hampir penuh perhatian. Untuk meredakan kesalahpahaman, tertulis di sana. Yuexin membaca undangan itu sekali, lalu tersenyum tipis. Senyum orang yang memahami bahwa undangan semacam ini tak pernah ditujukan untuk berdamai. Jika aku menolak, katanya pada dirinya sendiri, mereka akan menyerang di tempat yang lebih gelap. Ia memilih datang. Aula es Suanyin berkilau seperti kristal ketika para bangsawan berkumpul. Lentera-lentera es memantulkan cahaya kebiruan, lantai licin berkilat, dan udara di dalamnya terasa dingin. Bukan hanya karena batu giok, melainkan karena niat yang bersembunyi di balik senyum. Yuexin melangkah masuk dengan jubah biru gelap. Setiap langkahnya tenang, seolah ia berjalan di halaman paviliun Hanlin, bukan ke tengah sarang ular. Bisik-bisik langsung bergema. Itu dia, Nona Yu, perempuan yang membuat istana gelisah. Di kursi kehormatan, Putri Li Mingyue duduk di sisi Ibu Suri Su Shurong. Senyum Mingyue manis, terlalu manis. Jarinya yang berhiaskan giok menggenggam cawan anggur begitu erat hingga ruasnya memutih. Dia datang, bisik Mingyue. Su Shurong tidak menoleh. Tentu saja, dia pikir dirinya cerdas. Mingyue menelan ludah. Ibu, hari ini... Tenang, potong Su Shurong lembut. Semua sudah diatur. Perjamuan dimulai dengan musik lembut dan tarian. Yuexin duduk di tempat yang telah ditentukan. Cukup dekat dengan pusat aula, cukup jauh dari pintu keluar. Sebuah posisi yang tampak terhormat, namun sebenarnya berbahaya. Seorang bangsawan tua mengangkat cawan. Nona Yu,
katanya ramah. Aku mendengar kecerdasanmu mengungguli banyak sarjana istana. Yuexin membungkuk sopan. Itu pujian berlebihan. Tidak, sahut bangsawan lain. Bahkan Putri Mingyue pun memujimu. Mata Yuexin beralih ke Mingyue. Putri itu tersenyum dan mengangguk. Benar, kata Mingyue. Aku mengagumi Nona Yu. Perempuan seperti Anda jarang ditemui. Kata-katanya halus, namun nada di baliknya tajam seperti bilah tipis. Yuexin tersenyum balik. Putri terlalu baik. Di balik tirai tipis, Su Shurong mengamati. Matanya dingin. Ia mengangkat tangan perlahan. Sebuah isyarat kecil, nyaris tak terlihat. Anggur dituangkan. Musik berhenti sesaat. Seorang kasim melangkah ke tengah aula. Atas perintah Ibu Suri, sebuah persembahan kecil akan dipersembahkan. Dua pelayan membawa masuk sebuah kotak kayu berukir naga. Kotak itu diletakkan di hadapan Yuexin. Untuk Nona Yu, kata kasim itu. Ruangan mendadak sunyi. Yuexin menatap kotak itu, lalu mengangkat pandangan ke arah Su Shurong. Hamba merasa tidak pantas menerima hadiah sebesar ini. Su Shurong tersenyum keibuan. Buka saja. Anggap sebagai tanda penghargaan istana. Yuexin membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, sebuah patung es berbentuk phoenix, indah dan rapuh. Indah, namun berbahaya. Yuexin merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Ia hendak menutup kembali kotak itu ketika suara halus terdengar dari dalam patung es. Menjauh, teriak seorang pejabat tiba-tiba. Terlambat. Patung es itu pecah dengan suara keras. Serpihan tajam melesat ke segala arah. Aula berubah menjadi kekacauan. Teriakan pecah, bangku terbalik, darah memercik ke lantai giok. Yuexin merasakan hentakan keras di dadanya. Ia terjatuh, napasnya terputus. Rasa dingin menjalar cepat, bukan hanya dari es, tetapi dari racun yang tersembunyi di dalamnya. Yuexin, seseorang berteriak. Ia mencoba bangkit, namun kakinya tak patuh. Pandangannya kabur. Dari sudut matanya, ia melihat Mingyue berdiri. Wajahnya pucat namun mata berbinar ketakutan dan kelegaan. Dia menyentuhnya, kata Mingyue dengan suara bergetar yang terlalu tepat. Patung itu mungkin dikutuk. Su Shurong berdiri. Hentikan kekacauan ini, serunya. Nona Yu, apakah kau membawa benda terlarang ke aula kekaisaran? Fitnah itu dilemparkan tepat waktu. Para bangsawan saling memandang. Beberapa mundur, seolah Yuexin adalah wabah. Penjaga bergerak ragu. Yuexin berlutut di lantai, darah menetes dari sudut bibirnya. Racun itu bekerja cepat, membekukan pembuluh darah, memperlambat jantung. Ia tertawa kecil, nyaris tak terdengar. Begitu rupanya, bisiknya. Ia mengangkat kepala, memandang Su Shurong langsung. Ibu Suri, sungguh pertunjukan yang indah. Su Shurong menegang sesaat, lalu tersenyum dingin. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Pintu aula terbuka dengan keras. Cukup. Suara itu menggema, menembus hiruk pikuk. Kaisar Li Shenyuan melangkah masuk, jubah naganya berkibar. Wajahnya pucat, matanya menyala marah. Apa yang terjadi di sini? Seorang pejabat berlutut cepat. Yang mulia, terjadi ledakan es. Nona Yu terluka parah. Kaisar menatap Yuexin. Saat mata mereka bertemu, sesuatu di dadanya runtuh. Ia melihat bukan seorang tamu, melainkan seseorang yang seharusnya tidak terbaring di lantai seperti ini. Tabib, perintahnya. Sekarang. Tabib istana bergegas masuk. Setelah memeriksa sekilas, wajahnya berubah. Yang mulia, ini racun. Racun dingin. Sangat jarang. Kaisar menoleh tajam ke arah Su Shurong. Racun? Su Shurong mengangkat tangan. Yang mulia, istana juga terkejut. Mungkin, Nona Yu berniat. Diam, potong Kaisar tajam.
Ia berlutut di hadapan Yuexin, sebuah tindakan yang membuat seluruh aula terperangah. "Bertahanlah," katanya pelan. "Aku akan memastikan keadilan ditegakkan." Yuexin tersenyum tipis, napasnya tersengal. "Yang mulia, sekarang Anda mulai melihatnya, bukan?" Kaisar menggenggam tangannya. Tangannya dingin, terlalu dingin. "Apa yang kau maksud?" "Jika aku mati di sini," bisik Yuexin, "jangan biarkan masa lalu tetap terkubur." Matanya terpejam. "Aku bersumpah," kata Kaisar dengan suara bergetar, "aku akan menyelidiki semuanya. Bahkan jika itu menghancurkan istana ini." Malam itu, aula es Suanyin berubah menjadi lautan darah dan kepanikan. Yuexin dibawa pergi, hidup dan mati bergantung pada seutas benang. Para bangsawan pulang dengan wajah pucat. Tidak ada yang berani membicarakan kejadian itu dengan suara keras. Di kediamannya, Su Shurong memecahkan cermin. "Dia seharusnya mati," desisnya. Ming Yue berlutut, tubuhnya gemetar. "Ibu, Kaisar." "Kaisar sudah curiga," potong Su Shurong dingin. "Dan itu berbahaya." Di aula naga emas, Kaisar Li Shenyuan duduk sepanjang malam, menatap api lilin yang bergetar. Selidiki 20 tahun lalu, perintahnya pada Kasim Gao Wen. Semua, tanpa pengecualian. Ia mengepalkan tangan. "Jika ada dosa di balik tirai naga," katanya dingin, "aku akan menarik tirai itu sendiri." Dan di balik dinding istana yang membeku, kebenaran akhirnya mulai bergerak, perlahan, namun tak terhentikan. Sidang Kekaisaran. Lonceng perunggu di aula naga emas berdentang 3 kali, berat, lambat, dan menggema hingga ke halaman luar istana. Itu adalah tanda sidang kekaisaran tertinggi. Para pejabat berbaris rapi, jubah mereka berdesir pelan seperti ombak yang menunggu badai. Tidak ada bisik-bisik hari itu. Tidak ada senyum basa-basi. Semua orang tahu, sidang ini tidak akan berakhir damai. Di singgasana naga, Kaisar Li Shenyuan duduk tegak. Wajahnya tampak tenang, namun matanya gelap dan dalam, menyimpan tekad yang telah ditempa oleh malam-malam tanpa tidur. Di sisi kanan, di balik tirai giok tipis, Ibu Suri Su Shurong duduk dengan punggung lurus. Wajahnya anggun seperti biasa, seolah ia datang bukan untuk diadili, melainkan untuk menyaksikan sandiwara. Putri Li Mingyue berdiri sedikit di belakangnya. Jemarinya gemetar di balik lengan baju. Setiap tarikan napas terasa menyakitkan. "Buka sidang," perintah Kaisar. Suara Kasim menggema, dan aula menjadi hening total. "Perkara hari ini," lanjut Kaisar, "menyangkut keselamatan negara, kemurnian darah kekaisaran, dan kebenaran yang terkubur selama 20 tahun. Beberapa pejabat menahan napas. "Panggil Nona Yu." Pintu aula terbuka. Li Yuexin melangkah masuk. Ia tidak mengenakan perhiasan mewah. Jubahnya putih bersih, sederhana, namun jatuh sempurna di tubuhnya. Wajahnya pucat, bekas luka racun belum sepenuhnya hilang, namun matanya jernih, tajam, dan tanpa rasa takut. Setiap langkahnya mantap. Bisik-bisik tak tertahan muncul di antara barisan pejabat. "Itu dia. Dia masih hidup." Perempuan itu benar-benar berani. Yuexin berhenti di tengah aula dan berlutut hormat. "Hamba menyapa Yang Mulia Kaisar." "Kau boleh berdiri," kata Kaisar. Nada suaranya lembut, namun tegas. Terlalu tegas untuk diabaikan. Yuexin berdiri dan mengangkat pandangan. Tanpa menantang, namun juga tanpa tunduk berlebihan. Tatapannya sekilas menyentuh tirai tempat Ibu Suri duduk. Su Shurong membalasnya dengan senyum tipis. "Kau meminta sidang ini," ujar Kaisar. "Kau berkata memiliki bukti. Jika satu pun darinya palsu, hukumannya adalah mati. Apakah kau mengerti?" "Aku mengerti," jawab Yuexin tenang. "Dan aku siap." Su Shurong terkekeh pelan dari balik tirai. "Keberanian yang bodoh,"
Kaisar mengangkat tangan. Mulai. Yuexin memberi isyarat kecil. Pintu aula kembali terbuka, dan seorang lelaki tua dibawa masuk oleh penjaga. Punggungnya bungkuk, rambutnya memutih, namun langkahnya mantap meski gemetar. Beberapa pejabat terkejut. Itu, pelayan Chen? Dia masih hidup? Pelayan tua Chen berlutut berat, kepalanya menyentuh lantai. Hamba menyapa yang mulia. Su Shurong menegang. Senyumnya mengeras. Kau mengenal orang ini? Tanya Kaisar. Su Shurong menjawab cepat. Pelayan lama istana. Tidak penting. Yuexin melangkah setengah langkah ke depan. Tidak penting bagi Ibu Suri, namun sangat penting bagi kebenaran. Ia menoleh pada Chen. Katakan apa yang kau lakukan 20 tahun lalu, malam hujan di istana Feng Hua. Chen gemetar. Suaranya serak ketika berbicara. Malam itu, hamba menerima perintah dari Ibu Suri Su Shurong untuk membawa seorang bayi perempuan keluar dari istana. Aula bergemuruh. Diam, bentak Kaisar. Chen melanjutkan, air mata mengalir. Bayi itu dibungkus kain sutra putih. Ia memiliki tanda lahir berbentuk phoenix di pergelangan tangan kirinya. Su Shurong bangkit setengah berdiri. Omong kosong. Pelayan tua ini pasti telah disuap. Yuexin mengangkat lengannya. Perlahan, ia menyingkap lengan bajunya. Tanda phoenix merah samar terlihat jelas di pergelangan tangannya. Seluruh aula terdiam membatu. Su Shurong terjatuh kembali ke kursinya. Kebetulan, desisnya, itu bisa dibuat. Kebetulan tidak cukup, potong Yuexin dingin. Ia memberi isyarat lagi. Seorang kasim membawa masuk sebuah kotak besi kecil. Yuexin membuka kuncinya di hadapan semua orang. Di dalamnya, lembaran-lembaran tua terbentang. Ini adalah catatan milik bidan kerajaan Lin Yu, kata Yuexin lantang. Ditulis pada malam kelahiran putri kekaisaran 20 tahun lalu. Ia menyerahkan satu lembar kepada Kasim, yang kemudian membacakan dengan suara keras. Bayi perempuan lahir dengan selamat. Tanda phoenix terbelah. Kaisar tidak diberitahu. Ibu Suri memerintahkan pembuangan. Desahan terdengar di seluruh aula. Su Shurong berdiri penuh. Ini pemalsuan. Bidan Lin sudah mati, siapapun bisa. Kau ingin mendengar lembar berikutnya? Tanya Yuexin. Tanpa menunggu jawaban, ia memberi isyarat. Kasim membaca. Pada jam ketiga, bayi lain dibawa masuk ke istana. Darahnya tidak cocok dengan catatan garis kekaisaran dinasti Li. Ming Yue tersentak. Wajahnya pucat pasi. Su Shurong menoleh tajam ke arahnya. Tenang. Yuexin melangkah lebih dekat ke tengah aula. Dan ini, katanya, suaranya menajam seperti pisau, adalah bagian yang paling ingin Ibu Suri kubur. Kasim membaca dengan suara bergetar. Putri palsu adalah hasil hubungan terlarang antara Ibu Suri Su Shurong dan pengawal pribadi istana dalam, Jenderal Peng Rui. Aula meledak dalam kegemparan. Pengkhianatan. Dosa besar. Ini menghina langit dan leluhur. Su Shurong menjerit, kehilangan kendali. Diam. Semua ini bohong. Kaisar. Kau berani bersumpah atas nama leluhur? Potong Yuexin tajam. Su Shurong terdiam. Kaisar bangkit dari singgasananya. Setiap langkahnya ke depan membuat lantai seolah bergetar. Su Shurong, katanya perlahan, kau telah menjadi Ibu Suri dinasti Li selama puluhan tahun. Jika semua ini bohong, bersumpahlah. Bersumpahlah bahwa Li Mingyue adalah darahku. Su Shurong membuka mulut, namun tidak ada suara yang keluar. Li Mingyue berlutut tiba-tiba. Ayahanda, tangisnya pecah. Putri tidak tahu apa-apa. Putri. Diam, kata Kaisar tanpa menoleh. Ia menatap Yuexin. Kau berkata memiliki bukti garis darah. Yuexin mengangguk. Seorang tabib kerajaan maju membawa jarum perak dan mangkuk giok. Uji darah, perintah Kaisar.
Darah kaisar diteteskan lebih dulu, lalu darah Yuexin. Keduanya bercampur, menyatu sempurna. Desahan ngeri terdengar. Tabib berbalik ke Mingyue. Yang mulia putri, mohon. Mingyue mundur ketakutan. Tidak perlu. Kau menolak perintah kaisar? Tanya kaisar dingin. Dengan tangis terisak, darah Mingyue diteteskan. Darah itu terpisah, tidak menyatu. Hening yang mematikan menyelimuti aula. Su Shurong jatuh berlutut. Yang mulia, cukup, kata kaisar. Suaranya tidak keras, namun menghancurkan. Ia menatap seluruh aula. 20 tahun, katanya pelan, aku dibohongi. 20 tahun darah kekaisaran dinodai. Ia menoleh pada Yuexin. Siapa namamu? Yuexin berlutut. Li Yuexin, jawabnya jelas. Putri sejati dinasti Li. Kaisar memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali, mata seorang penguasa yang akhirnya melihat kebenaran. Mulai hari ini, katanya, kebohongan ini berakhir. Di hadapan seluruh pejabat, tirai naga akhirnya tersingkap, dan dosa yang dikubur 20 tahun kini terpapar di bawah cahaya keadilan. Ayah yang dikhianat, aula naga emas tidak segera dibubarkan setelah sidang berakhir. Para pejabat tetap berlutut, punggung mereka basah oleh keringat dingin, sementara udara di dalam aula terasa berat seolah dipenuhi abu dosa. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang berani bernapas terlalu keras. Di singgasana naga, Kaisar Li Shenyuan berdiri tanpa duduk kembali. Tangannya mengepal di balik lengan jubah kekaisaran, urat-uratnya menonjol jelas. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan yang meledak-ledak, justru itulah yang paling menakutkan. Diamnya adalah badai. Ibu Suri Su Shurong berlutut di sisi aula. Punggungnya yang dahulu selalu tegak kini tampak rapuh. Rambutnya masih tersanggul rapi, namun wajahnya pucat seperti kertas. Di sampingnya, Li Mingyue terisak tertahan. Tubuhnya gemetar hebat, seolah seluruh dunia runtuh di atas pundaknya. Kaisar akhirnya melangkah turun dari singgasana. Setiap langkahnya bergema di aula yang sunyi, menghantam dada siapapun yang mendengarnya. Ia berhenti tepat di hadapan Su Shurong. 20 tahun, katanya perlahan. Su Shurong mengangkat kepala. Bibirnya bergetar. Yang mulia. 20 tahun, ulang kaisar, suaranya semakin dalam. Aku memanggilmu ibu. Aku menyerahkan istana dalam ketanganmu. Aku mempercayakan darahku, garis keturunanku, pada kebijaksanaanmu. Ia tertawa pendek. Getir, dan kau membalasnya dengan pengkhianatan. Su Shurong bersujud, dahi tuanya menghantam lantai giok. Hamba bersalah. Namun semua ini demi dinasti Li. Kaisar menunduk, menatapnya tajam. Jangan sebut nama dinasti ini dari mulutmu. Kata-kata itu memutus sisa keberanian Su Shurong. Tangisnya pecah. Kau menyebut ini demi negara, lanjut Kaisar. Dengan berzina bersama pengawal pribadimu? Dengan menukar darah kekaisaran? Dengan membuang anak kandungku ke malam hujan? Napas kaisar mulai tidak stabil. Para pejabat dapat melihatnya, amarah itu akhirnya merayap ke permukaan. Kau tahu apa yang paling menyakitkan, katanya pelan. Bukan pengkhianatanmu. Ia berbalik, menatap Li Mingyue. Yang paling menyakitkan, lanjutnya, adalah kenyataan bahwa aku mencintai anak yang bukan darahku. Sementara darahku sendiri hampir mati di hadapanku berkali-kali. Mingyue tersentak dan merangkak maju. Ayahanda, ia bersujud. Putri tidak tahu. Putri benar-benar tidak tahu apa-apa. Sejak kecil, Putri hanya ingin menjadi anak yang ayahanda banggakan. Tangisnya tulus, atau setidaknya terdengar seperti itu. Kaisar memejamkan mata. Ingatan membanjiri benaknya. Mingyue kecil yang berlari ke pelukannya. Tawa riangnya di taman istana. Tangannya yang kecil menggenggam jarinya saat ia sakit. Semua itu nyata. Semua itu terjadi.
Namun semua itu dibangun di atas kebohongan. Ia membuka mata kembali dan tatapannya berubah. Kau mungkin tidak tahu, katanya dingin, namun kau menikmati setiap kebohongan itu. Kau menikmati status yang bukan milikmu. Kau menikmati darah orang lain. Mingyue menggeleng panik. Putri, diam, potong kaisar. Ia menoleh ke arah Li Yuexin yang masih berdiri di sisi aula. Luka-lukanya belum sepenuhnya pulih, namun ia berdiri tegak, tidak meminta simpati, tidak pula menuntut pengakuan. Hati kaisar terasa seperti diremas. Kau, katanya lirih, Yuexin berlutut. Hamba ada. Berapa kali kau hampir mati karena istana ini? Tanya kaisar. Yuexin terdiam sejenak. Beberapa kali, Yang Mulia. Kaisar tertawa pendek, tawa yang hampir terdengar seperti isakan. Dan aku, katanya, adalah kaisar yang seharusnya melindungimu. Ia berbalik menghadap seluruh aula. Dengarkan baik-baik, suaranya menggema. Su Shurong, ibu suri dinasti Li, telah melakukan kejahatan besar. Perzinaan di istana dalam, pemalsuan darah kekaisaran, pembuangan putri sejati, dan percobaan pembunuhan terhadap darah kekaisaran. Para pejabat serempak bersujud. Li Mingyue, lanjut kaisar, meskipun tumbuh tanpa mengetahui kebenaran, tetap telah menikmati status palsu dan terlibat dalam upaya menyingkirkan putri sejati. Mingyue menjerit, "Ayahanda!" Kaisar mengangkat tangan. Jeritan itu terpotong. Mulai hari ini, katanya, suaranya dingin seperti baja, gelar ibu suri Su Shurong dicabut. Gelar putri kekaisaran Li Mingyue dicabut. Su Shurong mendongak tajam. Yang Mulia, aku adalah ibu suri. Kau adalah penjahat, potong kaisar. Dan di hadapan hukum, tidak ada ibu. Ia menoleh pada para penjaga. Bawa mereka ke penjara es. Dua penjaga melangkah maju. Mingyue meronta. Tidak, ayahanda. Putri memanggilmu ayah selama 20 tahun. Apakah itu semua tidak berarti apa-apa? Kaisar berhenti sesaat. Wajahnya menegang, seolah kata-kata itu menusuk luka terdalam. Justru karena itu, katanya pelan, aku tidak bisa memaafkan. Ia melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Malam itu, Kaisar tidak kembali ke kamar tidurnya. Ia duduk sendirian di aula naga emas, lilin-lilin menyala hingga hampir habis. Di hadapannya, terbentang catatan lama, laporan penyelidikan, dan lembaran sejarah dinasti yang kini ternodai. Kasim Gao Wen berlutut di dekat pintu. Yang Mulia, apakah Anda ingin beristirahat? Tidak, jawab Kaisar Singa. Setelah lama terdiam, ia bertanya, jika aku tidak buta, apakah semua ini bisa dihindari? Gao Wen menunduk. Yang Mulia adalah manusia, bukan dewa. Kaisar tertawa lirih. Seorang kaisar seharusnya lebih dari sekadar manusia. Ia menutup wajahnya dengan satu tangan. Aku gagal sebagai ayah, katanya lirih, dan hampir gagal sebagai kaisar. Di penjara es, Su Shurong duduk terdiam di balik jeruji. Keanggunannya hancur, namun matanya masih menyala, bukan dengan penyesalan, melainkan dengan kebencian. Dia menang, desisnya pada Mingyue. Anak itu menang. Mingyue menangis terseduh. Ibu, aku takut. Su Shurong menggenggam tangannya erat. Jangan takut. Selama aku hidup, segalanya belum berakhir. Namun kata-kata itu terdengar hampa bahkan bagi dirinya sendiri. Keesokan paginya, Kaisar memanggil Yuexin ke aula naga emas. Ia berdiri di hadapannya, lebih dekat dari sebelumnya. Kau tidak menuntut apapun, kata Kaisar. Padahal kau berhak atas segalanya. Yuexin menjawab tenang, hamba hanya menuntut kebenaran. Kaisar mengangguk perlahan. Dan aku, katanya, suaranya berat, akan menanggung dosa ini seumur hidup.
Ia menunduk sedikit, namun cukup untuk membuat Yuexin terkejut. "Maafkan aku," katanya. "Sebagai ayah." Yuexin menahan napas. Lalu ia berlutut dalam-dalam. "Hamba tidak meminta yang mulia berlutut," katanya pelan. "Cukup jangan biarkan kebohongan seperti ini terulang lagi." Kaisar menatapnya lama, lalu mengangguk. Di luar istana, lonceng berbunyi, menandai berakhirnya satu kebohongan besar dan dimulainya babak terakhir keadilan. Namun bagi Kaisar Li Shenyuan, murka itu tidak membawa kelegaan. Hanya kehampaan. Kehampaan seorang ayah yang menyadari bahwa cinta yang ia berikan selama 20 tahun telah salah alamat. Akhir klan Su. Langit Chang'an pagi itu kelabu, seolah enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Angin bertiup dingin dari utara, membawa bau besi dan tanah basah ke alun-alun penegakan hukum kekaisaran. Genderang besar telah dipasang sejak subuh, dan barisan penjaga berdiri rapat seperti dinding hidup. Tidak ada musik, tidak ada perayaan. Hanya keheningan yang berat, keheningan sebelum sejarah dirobek paksa. Seluruh istana berkumpul. Para pejabat berdiri berlapis-lapis, jubah mereka berkibar tertiup angin. Selir-selir mengintip dari balik tirai tinggi, wajah mereka pucat. Rakyat pilihan, mereka yang diizinkan masuk, berlutut jauh di belakang, menahan napas. Di tengah alun-alun, dua tiang eksekusi berdiri tegak. Di sanalah Ibu Suri Su Shurong dan Li Mingyue akan mengakhiri segalanya. Su Shurong dibawa keluar lebih dulu. Ia tidak meronta, tidak menangis. Rambutnya yang dahulu selalu tersanggul rapi kini dibiarkan tergerai, disisir sederhana, tanpa perhiasan. Jubah tahanannya polos, abu-abu, namun langkahnya tetap tegak. Bahkan saat kaki tuanya melangkah di tanah dingin, punggungnya tidak membungkuk. Ia masih seorang perempuan yang pernah memerintah istana dalam dengan satu pandangan mata. Namun mata itu telah kehilangan kilau kemenangan. Yang tersisa hanyalah api kebencian yang redup, membara perlahan seperti arang. Ketika ia melihat kerumunan, ia tersenyum tipis. "Lihatlah kalian," gumamnya. "Begitu cepat melupakan siapa yang pernah melindungi istana ini." Beberapa pejabat menunduk, tak berani membalas tatapannya. Tak lama kemudian, Li Mingyue dibawa keluar. Berbeda dengan Su Shurong, Mingyue hampir runtuh sepenuhnya. Rambutnya kusut, wajahnya pucat pasi, mata bengkak karena tangis semalaman. Ia berjalan tertatih, nyaris diseret oleh penjaga. Ayahanda, gumamnya, seolah masih berharap Kaisar akan muncul dan menghentikan segalanya. Namun Kaisar Li Shenyuan belum menampakkan diri. Ketika matahari naik setinggi tombak, suara Kasim terdengar lantang. "Yang mulia Kaisar hadir." Semua orang bersujud serempak. Kaisar Li Shenyuan melangkah ke panggung kehormatan. Jubah naganya hitam pekat, tanpa sulaman emas berlebihan. Wajahnya keras, seperti dipahat dari batu. Namun siapapun yang menatap matanya akan melihat kehancuran yang belum sembuh. Ia duduk, lalu mengangkat tangan. "Mulai." Seorang pejabat pembaca dekret melangkah maju, membuka gulungan sutra panjang. Suaranya bergema, jelas dan tanpa emosi. "Su Shurong, mantan Ibu Suri dinasti Li, telah melakukan kejahatan besar. Perzinaan di istana dalam, pemalsuan garis darah kekaisaran, pembuangan putri sejati, percobaan pembunuhan terhadap darah kekaisaran, serta pengkhianatan terhadap tahta dan negara." Setiap kata jatuh seperti palu. Li Mingyue, anak hasil hubungan terlarang, meskipun mengaku tidak mengetahui kebenaran sejak kecil, telah menikmati status palsu, memanfaatkan kekuasaan, dan terlibat dalam upaya menyingkirkan putri sejati dinasti Li. Mingyue menjerit, "Tidak! Aku tidak bersalah. Aku hanya ingin hidup. Aku hanya ingin dicintai." Tangisnya pecah, histeris. Ia berlutut,
menoleh ke arah panggung kaisar. Ayahanda, tolong! Putri memanggilmu ayah selama 20 tahun. Apakah itu semua dusta bagimu? Kaisar menutup mata sejenak. Tangannya bergetar. Namun ketika ia membuka mata kembali, tatapannya kosong. Lanjutkan, katanya singkat. Su Shurong tertawa kecil. Kau lihat, katanya pada Mingyue. Cinta kekaisaran tidak pernah nyata. Ia menoleh ke arah kaisar, matanya tajam. Li Hanyuan, katanya lantang, tanpa gelar, kau boleh membunuhku. Tapi jangan berpura-pura suci. Kau menikmati ketenangan yang kuberikan. Kau memilih untuk tidak melihat. Kaisar tidak menjawab. Mungkin karena ia tahu ada kebenaran di sana. Dekret berakhir. Hukuman, lanjut pejabat itu, suaranya sedikit bergetar, mati. Genderang dipukul. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Penjaga mengikat Su Shurong ke tiang. Ia tidak melawan. Saat pedang Algojo diangkat, ia menoleh ke arah Yuexin, yang berdiri jauh di sisi panggung, tenang, membisu. Anak kecil, katanya lirih namun jelas. Kau menang karena waktu berpihak padamu. Bukan karena kau lebih suci. Yuexin menatapnya tanpa kebencian. Aku menang, jawabnya pelan. Karena kebenaran tidak bisa dikubur selamanya. Su Shurong tersenyum terakhir kali. Pedang turun. Darah menyiram tanah Chang'an. Sejarah berakhir. Mingyue menjerit panjang. Ia meronta saat Algojo mendekat. Air matanya mengalir deras. Wajahnya terdistorsi ketakutan. Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati, teriaknya. Ia menoleh ke Yuexin, suaranya berubah memohon. Kakak Yuexin, tolong aku. Aku akan pergi. Aku akan menghilang. Aku bersumpah. Yuexin menutup mata sejenak. Ia membuka kembali matanya, dingin dan tegas. Jika kau benar-benar ingin menghilang, katanya, kau seharusnya tidak mencoba membunuhku. Mingyue terdiam, lalu tertawa putus asa. Kalau begitu, semuanya memang pantas. Pedang terangkat. 1 tebasan. Tangisan terputus. 2 nyawa jatuh, dan bersama mereka jatuh pula klan Su. Hari itu tidak berhenti pada eksekusi. Perintah kekaisaran menyebar cepat seperti api. Seluruh anggota klan Su ditangkap. Gelar mereka dicabut. Rumah-rumah disegel. Harta disita. Makam leluhur mereka diratakan. Nama Su dihapus dari buku sejarah resmi. Bukan sebagai pengkhianat. Bukan sebagai musuh, melainkan sebagai ketiadaan. Seolah mereka tidak pernah ada. Itulah hukuman paling kejam dalam dinasti Li. Malam turun perlahan. Istana sunyi. Di aula naga emas, hanya 2 orang yang tersisa. Li Hanyuan dan Li Yuexin. Lentera menyala redup. Tidak ada pelayan. Tidak ada penjaga di dekat pintu. Kaisar berdiri lama di hadapan Yuexin. Kemudian, ia berlutut. Suara lututnya menghantam lantai giok terdengar jelas. Yuexin terkejut. Yang mulia. Ia hendak berlutut balik, namun kaisar mengangkat tangan. Jangan, katanya lirih. Hari ini, aku bukan kaisar. Yuexin membeku. Aku adalah ayah yang gagal, lanjutnya. Ayah yang membiarkan darahnya sendiri dibuang ke hujan. Ayah yang mencintai anak orang lain. Sementara anakku hampir mati berkali-kali. Bahunya bergetar. Tidak ada hukuman yang cukup, katanya pelan. Tidak ada kata maaf yang layak. Yuexin menatap punggung pria itu, pria yang menguasai negeri, namun runtuh sebagai manusia. Yang mulia tidak memilih kebohongan itu, katanya akhirnya. Namun yang mulia memilih untuk tidak melihat. Kaisar mengangguk. Aku tahu, katanya serak, dan itu dosa yang akan kupikul sampai mati. Ia menunduk lebih dalam. Maafkan aku. Keheningan panjang mengisi aula. Akhirnya, Yuexin berlutut, bukan di hadapannya, melainkan di sampingnya. Bangkitlah, katanya pelan.
Seorang kaisar tidak boleh berlutut terlalu lama. Kaisar mengangkat kepala, matanya basah. Apakah kau memaafkanku? Yuexin tidak langsung menjawab. Aku tidak bisa melupakan, katanya jujur. Namun aku memilih untuk melangkah ke depan. Ia menatap kaisar dengan mata yang tenang. Jika Yang Mulia ingin menebus dosa, lanjutnya, jadilah kaisar yang tidak lagi membiarkan kebohongan hidup di istana ini. Kaisar mengangguk. Aku bersumpah. Di luar, lonceng malam berdentang. Dinasti Li memasuki fajar baru. Dibangun di atas darah, kehancuran, dan satu kebenaran yang akhirnya berdiri tegak. Ratu yang lahir dari darah dan duka. Hari penobatan putri mahkota dinasti Li tiba tanpa hujan. Namun langit Chang'an tertutup awan tipis, seolah menahan cahaya matahari agar tidak terlalu menyilaukan. Istana Fenghua dibersihkan dari ujung gerbang hingga aula Taihe. Pilar-pilar naga dipoles, bendera kekaisaran dikibarkan, dan genderang upacara berdentum perlahan. Tidak gegap gempita, melainkan hikmat, seakan seluruh istana memahami bahwa hari ini bukan sekadar perayaan, melainkan penebusan. Li Yuexin berdiri di balik tirai sutra emas, mengenakan jubah upacara berwarna merah gelap dengan sulaman burung fenghuang emas di punggungnya. Rambutnya disanggul tinggi, disematkan mahkota giok sederhana, bukan mahkota yang mencolok, melainkan yang menuntut punggung tegak dan kepala jernih. Di cermin perunggu, wajahnya tampak tenang, nyaris tanpa ekspresi. Namun di balik ketenangan itu, jantungnya berdetak berat. Ia teringat bau hujan 20 tahun silam, bau tanah basah, darah, dan ketakutan. Ia teringat tangan kasar yang membuangnya, tangisan yang ditelan malam, dan tahun-tahun panjang di mana ia belajar bahwa hidup tidak memberi apapun dengan cuma-cuma. Hari ini, ia berdiri di ambang takdir yang seharusnya menjadi miliknya sejak lahir. Tetapi kemenangan ini tidak terasa manis. Terlalu banyak yang tertinggal di belakang. Tirai terang. Putri mahkota akan memasuki aula, seru Kasim Agung. Langkah Yuexin mantap. Setiap pijakan terdengar jelas di lantai giok aula Taihe. Para pejabat berbaris rapi, bersujud serempak saat ia lewat. Tidak ada bisik-bisik, tidak ada tatapan meremehkan. Yang ada hanyalah pengakuan terhadap darah, kebenaran, dan kekuatan yang ditempa penderitaan. Di singgasana, Kaisar Li Shenyuan telah menunggu. Jubah naganya berwarna hitam dengan benang emas yang berkilau lembut. Wajahnya lebih tua dari beberapa bulan lalu. Garis-garis kelelahan terukir jelas, seolah dosa masa lalu menagih harga dengan kejam. Namun mata itu jernih hari ini. Yuexin berhenti di tengah aula dan berlutut. Putri Yuexin, ucap Kaisar, suaranya menggema namun tidak keras. Anak dari darahku. Keturunan sah dinasti Li. Kata-kata itu jatuh perlahan, tetapi beratnya melampaui gunung. Kau telah melalui penderitaan yang tidak seharusnya kau tanggung, lanjutnya. Kau telah menghadapi istana ini tanpa perlindungan, tanpa nama, dan tanpa belas kasihan. Namun kau tidak runtuh. Kau memilih kebenaran, bukan balas dendam semata. Ia berhenti sejenak, menahan napas. Oleh karena itu, hari ini, di hadapan langit, leluhur, dan seluruh dinasti Li, aku mengangkatmu sebagai putri mahkota. Segel kekaisaran diangkat, sutra pengangkatan dibacakan. Genderang dipukul 3 kali. Para pejabat bersujud lebih dalam. Hormat kepada putri mahkota. Suara itu bergema, menggetarkan aula. Yuexin menunduk, menyentuhkan dahi ke lantai giok. Hamba menerima amanah ini, katanya tenang, dan bersumpah menjaga dinasti Li dengan keadilan. Saat ia bangkit, mahkota giok terasa lebih berat dari pedang manapun yang pernah diarahkan padanya. Upacara berlanjut hingga siang. Setelahnya, para pejabat dipersilakan mundur. Aula Taihe perlahan kosong,
menyisakan keheningan yang panjang. Kaisar memberi isyarat agar Yuexin tetap tinggal. Mereka berdiri berhadapan, tanpa tirai, tanpa gelar di antara mereka. "Kau tidak tersenyum," kata Kaisar pelan. "Ini bukan hari untuk tersenyum," jawab Yuexin jujur. Kaisar mengangguk. "Aku mengerti." Ia melangkah lebih dekat. "Kau tahu, saat aku menyerahkan segel itu, aku menyadari sesuatu." Yuexin menatapnya. "Aku tidak menyerahkan tahta pada seorang putri," lanjut Kaisar. "Aku menyerahkannya pada seseorang yang telah melihat sisi terburuk istana ini dan memilih untuk tidak menjadi seperti mereka." Yuexin terdiam. "Namun," tambahnya, "aku khawatir. Luka yang terlalu dalam bisa mengeras menjadi dingin." Yuexin menatap lantai giok. "Aku tidak ingin menjadi penguasa yang dingin." "Lalu apa yang kau inginkan?" tanya Kaisar. Ia mengangkat kepala. "Aku ingin menjadi penguasa yang adil, meski itu berarti kejam pada kebohongan. Aku tidak ingin memerintah dengan air mata, tetapi dengan hukum yang jelas." Kaisar tersenyum tipis. "Jawaban itu menenangkanku." Sore hari, Yuexin berjalan sendirian di Taman Fenghua. Daun-daun berguguran, menyelimuti jalan setapak. Di tepi kolam, ia berhenti. Bayangannya terpantul di air, mahkota, jubah, dan mata yang tidak lagi polos. Pelayan tua Chen muncul dari kejauhan dan berlutut. "Putri mahkota," katanya, suaranya bergetar bahagia. Akhirnya, langit membuka mata. Yuexin tersenyum kecil. "Paman Chen, bangkitlah." Pelayan tua itu mengusap matanya. "Hamba hanya menyesal satu hal." "Apa itu?" "Tidak bisa melindungi Anda saat Anda masih bayi." Yuexin menatap kolam. "Aku bertahan. Itu sudah cukup." Ia terdiam sejenak, lalu bertanya, "Apakah nama mereka benar-benar dihapus?" Chen mengangguk. Klan Su telah lenyap dari catatan resmi. Seolah tidak pernah ada. Yuexin mengangguk pelan. Tidak ada kepuasan di wajahnya. Hanya kelelahan yang dalam. "Mereka memilih jalan itu," katanya. "Aku hanya memastikan jalannya berakhir." Malam tiba. Lentera-lentera menyala di seluruh istana, namun Yuexin memilih duduk sendirian di paviliun Hanlin, tempat ia pernah berlindung dengan identitas palsu. Di sana, ia membuka gulungan kosong dan mulai menulis. Bukan dekret, bukan hukum. Ia menulis sumpah. "Jika suatu hari aku lupa bagaimana rasanya tidak memiliki apa-apa," tulisnya, "ingatkan aku pada malam hujan berdarah itu. Jika suatu hari aku tergoda untuk menutup mata terhadap kebohongan," lanjutnya, "ingatkan aku pada istana yang hampir membunuhku. Jika suatu hari aku menjadi penguasa yang jauh dari rakyat," tulisnya lagi, "ingatkan aku bahwa aku dibesarkan di antara mereka." Tinta mengering. Sumpah itu digulung dan disimpan di peti pribadi, bukan untuk dibaca orang lain, melainkan untuk mengingatkan dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, sidang pertama Putri Mahkota digelar. Yuexin duduk di sisi Kaisar, mendengarkan laporan demi laporan. Ketika seorang pejabat mencoba menutupi penyalahgunaan pajak dengan kata-kata halus, Yuexin mengangkat tangan. "Bicaralah jelas," katanya. "Rakyat tidak makan metafora." Aula terdiam. Pejabat itu pucat dan akhirnya mengaku. Kaisar menatap Yuexin dengan sorot mata yang bercampur bangga dan lega. Dinasti Li mulai berubah, perlahan, namun pasti. Namun di balik perubahan itu, malam-malam Yuexin tetap sunyi. Kadang ia terbangun dari mimpi buruk, tangan yang melepaskannya ke hujan, suara tangisan yang tercekik, dan aula es yang hampir merenggut nyawanya. Ia duduk di ranjang, memeluk diri sendiri, bernapas perlahan hingga fajar menyingsing. Ia menang, namun ia tidak utuh. Dan mungkin, pikirnya, seorang penguasa yang pernah hancur akan lebih berhati-hati saat memegang kekuasaan. Suatu pagi,
Saat matahari terbit di balik atap istana, Yuexin berdiri di balkon tertinggi, memandang Chang'an yang mulai hidup. Asap dapur mengepul. Pedagang membuka kios. Anak-anak berlari di gang sempit. Dunia terus berjalan. Ia menyentuh mahkota giok di kepalanya. Aku tidak akan menjadi ratu yang lahir dari emas, gumamnya. Aku akan menjadi ratu yang lahir dari darah dan duka. Angin pagi mengibarkan jubahnya. Di bawah langit yang sama yang pernah menyaksikan pembuangannya, Li Yuexin, putri mahkota dinasti Li, berdiri tegak, bukan sebagai korban masa lalu, melainkan sebagai penguasa masa depan. Dan dinasti Li, untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, bernapas dengan jujur.